Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Dwi Swartini Channel. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme sel, di mana kompetensi dasarnya adalah 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, dan 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menjelaskan proses anabolisme karbohidrat. Dalam hal ini, bahasan kita adalah mengenai reaksi gelap proses fotosintesis. Tahapan fotosintesis terdiri dari yang pertama adalah reaksi terang atau sering disebut sebagai reaksi Hill, dan yang kedua adalah reaksi gelap atau dikenal dengan siklus Kelvin. Pada reaksi terang telah kita bahas pada video sebelumnya, di mana pada reaksi terang ini akan menghasilkan yaitu ATP dan NADPH yang selanjutnya akan digunakan pada reaksi gelap. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin yang berlangsung di dalam stroma kloroplas. Bila kita melihat struktur kloroplas, akan tampak membran luar, kemudian membran dalam. Di sini ada ruang intermembran, kemudian ada grana atau tumpukan dari tilakoid, dan stroma. Nah, di dalam stroma inilah terjadi proses reaksi gelap dari fotosintesis. Reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma atau cairan seperti jelly. Kemudian komponen yang dibutuhkan adalah CO2, kemudian ada ATP dan NADPH, di mana ATP dan NADPH ini diperoleh dari reaksi terang. Kemudian reaksi gelap ini berlangsung tidak tergantung cahaya. Kemudian menghasilkan gula. Nah, mengapa disebut reaksi gelap? Bukan berlangsung dalam keadaan gelap ya, namun reaksi gelap ini tidak tergantung oleh cahaya, atau sering juga disebut sebagai siklus Kelvin karena penemunya adalah Melvin Kelvin. Selanjutnya, tahap reaksi gelap. Tahapan reaksi gelap ada 3. Yang pertama adalah proses fiksasi, yaitu pengikatan senyawa CO2 oleh RuBP atau ribulosa bifosfat. Kemudian yang kedua adalah reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi atau pembentukan senyawa RuBP kembali. Nah, bagaimana proses tahapan reaksi gelap? Mari kita lihat skema berikut ini. Berikut ini adalah tahapan proses reaksi gelap. Tahap ini diawali dengan tahap fiksasi, yaitu pengikatan molekul CO2 yang berasal dari udara oleh senyawa ribulosa bifosfat dengan melibatkan enzim Rubisco atau ribulosa bifosfat karboksilase. Kemudian akan terbentuk 6 molekul gula yang berkarbon 6. Molekul 6 karbon ini bersifat tidak stabil, lalu dia akan pecah membentuk 12 molekul 3 karbon, yaitu senyawa PGA atau dikenal dengan fosfogliserat, atau di beberapa buku menyebutnya APG ya, atau asam fosfogliserat atau phosphoglyceric acid. Selanjutnya pada tahap yang kedua adalah tahap reduksi, di mana 12 molekul 3 fosfogliserat ini akan mengalami fosforilasi ya, membentuk 1,3-bifosfogliserat. Nah, di sini tampak ada penambahan gugus fosfat ya. Dari 3 fosfogliserat menjadi 1,3-bifosfogliserat. Nah, fosfat ini berasal dari ATP, di mana ATP ini diperoleh dari reaksi terang pada proses fotosintesis. Dia akan terurai menjadi ADP. Selanjutnya, dari 1,3-bifosfogliserat, dia akan berubah membentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat dengan menggunakan NADPH yang diperoleh pada saat reaksi terang. Nah, NADPH ini akan berubah menjadi NADP+ dan H positif. Nah, dari 12 molekul gliseraldehid 3-fosfat ini,
sebanyak 2 molekul G3P, nih ya. Sebanyak 2 molekul G3P ini selanjutnya akan mengalami sintesa membentuk glukosa. Nah, selanjutnya sebanyak 10 molekul G3P atau gliseraldehid 3-fosfat akan mengalami fosforilasi sehingga akan terbentuk ribulosa bifosfat. Nah, di sini terjadi penggunaan 6 molekul ATP yang akan berubah menjadi ADP. Kemudian, tahap ketiga ini dikenal dengan istilah tahap regenerasi. Sehingga siklus Kelvin, ya, tahap pertama adalah fiksasi, tahap kedua reduksi, dan tahap ketiga regenerasi. Apa yang dijelaskan di sini adalah pada fotosintesis tumbuhan C3. Berikut ini adalah fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Ya. Nah, bagaimana untuk tumbuhan C3? Tumbuhan C3 itu menangkap CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan molekul berkarbon 3 atau molekul 3-fosfogliserat. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, itu termasuk tumbuhan C3. Kemudian untuk tumbuhan C4 yaitu menangkap karbon dioksida dan menghasilkan molekul berkarbon 4, ya, misalnya oksaloastat. Dengan menangkap CO2 di mesofil daun dan siklus Kelvinnya terjadi pada sel seludang pembuluh. Kemudian tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4 dengan penangkapan CO2 di malam hari dan siklus Kelvinnya berlangsung di siang hari. Lalu, bagaimana proses fotosintesis yang lebih lengkap untuk tanaman C4 dan CAM? Nah, ini menjadi tugas kalian ya. Jadi, kalian cari tahu, kalian literasi bagaimana proses fotosintesis pada tanaman C4 dan CAM, serta berikan contoh tanaman yang melalui mekanisme C4 dan CAM. Selamat belajar. Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan satu lagi, jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.